أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا. وإن تعجل فعجب قولهم
وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Baik, sekarang buka Al-Quran, baca ayat 111 dalam surah Al-Baqarah 111 dan 112. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Baik. Apa arti amaniyuhum? Apa arti burhanakum? Burhanakum artinya dalil, hujjah. Kalau amani tadi artinya ada kadang-kadang bermakna cita-cita umniyah, tapi ada juga bermakna yang cuman tulisan. Apa arti bala? Bala artinya hampir sama seperti na'am tapi untuk jawaban nafi. Apa arti muhsinun? Muhsinun artinya ini isim fa'il dari ihsan, artinya berbuat baik. Coba terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian tafsirkan dan jelaskan sebab turun ayat ini. Silakan. Singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan mereka berkata, ini artinya ahli kitab, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali oleh orang yang ia beragama Yahudi atau Nasrani. Jadi kalau Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi, begitu juga Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu cuman tulisan dari mereka doang. Qul hatu burhanakum, jawab wahai Muhammad, katakan hatu,
datangilah dalil kalian in kuntum hujjah kalian in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar. Bala, iya, man aslama wajhahu lillah, siapapun yang Islam ini kalau diartikan bermakna menundukkan, tunduk akan wajahnya ke Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan ia itu berbuat baik, falahu, maka baginya pahalanya inda rabbih, di sisi Allah, di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan tidak mereka itu merasa gundah. Jadi ayat ini sebagai bantahan untuk pernyataan orang Yahudi dan Nasrani, karena masing-masing Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa tidak akan masuk surga kecuali yang beragama dengan agama mereka. Nasrani mengatakan tidak masuk surga kecuali Nasrani, begitu juga Yahudi mengatakan tidak masuk surga kecuali Yahudi. Tapi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, tilka amaniyuhum, itu cuma tulisan dari mereka, karangan dari mereka doang. Ada qul hatu, cuman kata Allah, wahai Muhammad, sampaikan aja ke mereka, silahkan bawa hujah kalian, dalil kalian, kalau memang kalian benar bahwa yang tidak akan masuk surga kecuali Nasrani, ataupun tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Tapi kemudian ia man aslama wajhahu, siapapun yang tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan mentaati perintah Allah, terutama dalam hal tauhid, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini Isa sebagai Tuhan, tidak meyakini Uzair sebagai anak Tuhan, tidak seperti halnya Yahudi mengatakan Uzair sebagai anak Tuhan, Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Tapi siapapun yang menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintah Allah, terutama dalam hal tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah. Kemudian di samping itu dia selalu berbuat baik, yaitu berbuat baik di sini berbuat baik hablum minallah juga hablum minan nas, maka pahala baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kata ulama, ketika Allah mengibaratkan falahu ajruhu inda rabbih, artinya tidak terbatas. Memang kadang-kadang Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah ini pahala di sisi Allah, wallahu indahu ajrun azim. Nah, kemudian mereka juga yang selalu taat kepada Allah tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa gundah. Tidak takut terhadap sesuatu yang akan mereka hadapi di hari kiamat, dan mereka juga tidak gundah terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia. Baik, lan yadkhul, lan yang masuk pada fa'il mudhari, bermakna apa lan di situ? Dia lan bermakna nafi, tapi untuk menafikan istiqbal, dan kadang-kadang bermakna dawam, litabid, yakuna abadan. Iya. Tapi ada yang mengatakan itu juga ketika ayat tentang lan tarani walakin dhil jabal. Apa pendapat Mu'tazilah tentang al-ta'bid itu? Al-Mu'tazilah. Iya, pendapat Al-Mu'tazilah termasuk Al-Imam Az-Zamakhsyari. Ya, beliau salah satu tafsirnya kitab Al-Kasyaf. Pendapat Mu'tazilah bahwa dari ayat ini beliau memahami bahwa kita tidak mungkin melihat Allah termasuk di hari kiamat, karena pendapat Mu'tazilah, keyakinan Mu'tazilah, nanti di hari kiamat siapapun tidak mungkin melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Beliau memahami dari lan ini ta'bid. Tapi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti kita di hari kiamat melihat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat yang lain, al-wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Justru Mu'tazilah itu yang mengatakan Tuhan bisa dilihat dalam bumi ini. Wa may yaqul letak bi faqala hurdud wa siwahu fa'dula. Jadi ketika kita mengatakan di sana lan tarani walakin inzur ilal jabal, Ahlus Sunnah mengatakan enggak bisa dilihat. Enggak, Ahlus Sunnah melihat. Enggak bisa melihat. Ya. Al-Mu'tazilah mengatakan tidak melihat. Tidak melihat. Ya. Ahlus Sunnah? Marhaba. Ahlus Sunnah mengatakan Tuhan bisa lihat enggak dalam diri. Ahlus Sunnah mengatakan nanti di hari kiamat kita mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia enggak bisa lihat. Di dunia enggak bisa. Nah, kalau di dunia mungkin melihat, tapi untuk terjadi Rasul pernah
Kalau yang lain, itu belum. Kalau mungkin, artinya ini bukan sesuatu yang mustahil, karena Allah di sini, kalau ulama tauhid menyatakan di sini Allah mentaklikkan melihat Allah di atas sesuatu yang jaiz, sehingga hasilnya juga sesuatu yang mu'allaq alal jaiz, sesuatu yang ditaklik terhadap sesuatu yang jaiz maka hukumnya jaiz. Baik, tilka amaniyuhum, tilka di sini isim isyarah. Mana musyar ilaihnya dalam ayat ini? Kemana musyar ilaihinya? Mungkin yang perkataan mereka itu. Tilka artinya tilka yang demikian. Aqwaluhum, ya. Tilka aqwal atau tilka al kalimat. Min amani ahli kitab, ya. Baik, apa bedanya bala dengan na'am dalam takbir, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau na'am untuk menjawab, tapi untuk mengiyakan. Contoh misalkan, apakah kamu hari ini tidak berangkat? Na'am. Kalau jawabannya na'am, artinya saya tidak berangkat. Tapi kalau bala, apakah kamu hari ini tidak berangkat? Bala, artinya saya berangkat. Sehingga ketika kita ucapkan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, disebutkan dalam sebagian hadis, disunnahkan menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Bala. Baik. Apa kesimpulan dua ayat ini, silakan? Marhaba. Kesimpulannya apa? Pelajarannya apa? Pelajaran di sini ini sebagai bantahan untuk orang Yahudi, ataupun yang pelajaran sebagai bantahan bahwa mereka terlalu rasis. Mereka itu Yahudi dan Nasrani terlalu menganggap bahwa agama yang benar cuma agama mereka, tidak dengan keras kepalanya. Tapi jawaban dari Allah, kalau misalkan kalian yakin bahwa itu benar, sudah. Kesimpulan, bukan tafsiran. Kesimpulan. Iya. Jadi singkat saja. Kesimpulannya di sini Allah menolak pernyataan orang Yahudi dan Nasrani tentang klaim mereka bahwa mereka doang yang berhak ataupun berhak. Ya, yang kedua apa? Yang kedua, siapapun yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapatkan pahala dari Allah dan tidak ada kegundahan. Ya, cukup ya. Baik, barakallahu fikum. Cukup. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair.